Seorang pria paruh baya sedang berjalan di atas trotoar, lalu ia dipanggil perwira tentara dikarenakan tidak menyapa perwira tersebut. Meski sudah meminta maaf, pria tua tersebut tetap saja mendapat tamparan, bahkan setelahnya ia tak diperbolehkan berjalan melewati trotoar itu. Warum haben Sie sich nicht verbeugt? In die Gosse mit dir! Scene berpindah ke sebuah gedung radio. Pria ini bernama Wladik. Ia sedang memainkan pianonya di sebuah stasiun radio di kota Warsaw, Polandia, tepatnya tahun 1939. Namun sebelum Wladik menyelesaikan permainan pianonya, tiba-tiba sebuah suara ledakan terdengar di area gedung itu. Ledakan semakin jelas terdengar di penjuru kota. Hal itu menandakan bahwa Nazi Jerman yang ingin mengusai Polandia sudah memasuki wilayah tersebut. Karena merasa kondisi sudah tak aman, produser stasiun radio itu meminta Wladik untuk menyudahi siaran, namun ia malah menolak dan masih ingin melanjutkan permainannya. Setelah ledakan tepat masuk ke ruangannya, barulah ia mau menyudahi aksinya. Selain itu, sontak saja hal ini membuat seluruh karyawan berlarian untuk menyelamatkan diri. Wladik yang sedang menyelamatkan dirinya tanpa sengaja bertemu dengan wanita yang mengagumi permainan Wladik yang bernama Dorota. Dorota sendiri adalah adik sepupu Jurek, salah satu rekan kerja Wladik. Akibat kejadian itu, stasiun radio pun ditutup, yang tentunya mengakibatkan Wladik tak bisa menghasilkan uang lagi untuk menafkahi keluarganya. Saat berada di rumah, nampak keluarga Spilman sibuk untuk mengungsi karena pemerintah memerintahkan seluruh warga pindah. Wladik sendiri adalah anak tertua di mana dia memiliki satu adik laki-laki bernama Hendrik dan dua adik perempuan bernama Herlina dan Regina. Mereka merupakan keluarga dari bangsa Yahudi yang menetap di Polandia serta tinggal bersama dua orang tuanya secara bahagia. Walaupun pendapatan mereka benar-benar terputus, namun mereka masih dapat hidup normal hingga semuanya berubah pada saat pasukan Nazi Jerman berhasil menduduki Polandia. Nazi Jerman benar-benar membuat kaum Yahudi terpojok, di mana mereka membuat peraturan dalam satu keluarga Yahudi tidak diperbolehkan memiliki jumlah uang dari yang telah ditentukan. Apabila melebihi ketentuan, maka uang tersebut akan disita oleh Nazi Jerman. Selain itu, kaum Yahudi dilarang bekerja di sektor strategis. Tak hanya itu, mereka juga mulai melarang segala bisnis Yahudi, serta mereka dilarang berada di area publik seperti taman, kafe, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Seiring waktu berjalan, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Nazi Jerman kini diperbaharui, di mana seluruh kaum Yahudi yang berumur di atas 12 tahun diwajibkan untuk memakai emblem putih dengan simbol bintang Daud. Dan apabila tidak mematuhi semua larangan tersebut, maka mereka tentu saja akan memberi sanksi yang sangat berat. Singkatnya, ayah Wladik yang baru pulang dari suatu tempat dengan menyusuri trotoar hingga mendapat kekerasan dari tentara Jerman di awal film tadi, itulah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan Nazi Jerman kepada bangsa Yahudi di Polandia. Tak cuma itu, pada tahun yang sama, seluruh kaum Yahudi disuruh untuk mendiami suatu tempat penampungan yang disediakan oleh Nazi Jerman di kota Ghetto. Tempat tersebut tentunya sangat terisolir dengan dikelilingi oleh tembok tinggi dan terlalu kecil untuk menampung semua kaum Yahudi yang berada di kota tersebut. Di dalam kamar sang ibu pun menangis karena mereka hanya mempunyai uang 20 dolty Polandia. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual barang-barang yang bisa dijual agar bisa bertahan hidup. Singkat cerita, tepatnya pada tanggal 10 Oktober tahun 1940, seluruh kaum Yahudi mulai mengungsi ke tempat yang sudah disediakan pemerintah. Sewaktu di perjalanan menuju area tersebut, Wladik bertemu dengan Dorota dan ia pun hanya bisa berpamitan dengannya yang kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Bye. Setelah beberapa waktu para kaum Yahudi mendiami penampungan, keadaan mereka di area penampungan tersebut semakin parah. Tidak hanya mendapatkan apartemen kecil dan sempit, kini mereka menderita kelaparan dan kemiskinan. Ya karena
Mereka tidak bisa lagi bekerja, bahkan kalau ada, memang sangat sulit untuk didapatkan. Bahkan sebagian bertahan hidup dengan cara mencuri atau berdagang seadanya. Beruntungnya Wladik masih bisa mengandalkan keahliannya bermain piano dan bekerja di sebuah restoran khusus kaum Yahudi Amerika. Besoknya saat pulang bekerja, Wladik menyempatkan mampir ke rumah temannya. Di sana ia menyinggung keinginannya melakukan sesuatu atas tragedi ini. Namun temannya Wladik malah meragukan niatannya itu. Karena menurutnya, Wladik tidak mempunyai kemampuan dalam hal itu. Di perjalanan pulang dari rumah temannya, dia melihat dua orang anak laki-laki Yahudi yang baru saja menerobos masuk dari pemukiman orang-orang Jerman untuk mencari makanan. Salah satu anak laki-laki tersebut tersangkut di celah bawah tembok dan dia pun dipukuli dengan kejamnya oleh orang-orang Jerman yang berada di balik tembok. Wladik yang melihatnya dengan segera mencoba menarik anak tersebut, namun saat setelah berhasil ditarik anak tersebut ternyata sudah lemas tak bernyawa. Setelah melihat kenyataan di hadapannya, ia hanya bisa menangis kasihan sambil melanjutkan perjalanannya. Malam harinya Wladik beserta keluarga sedang menikmati makan malam, namun tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang saat mereka mendengar suara mobil Nazi Jerman. Dengan segera mereka yang berada di apartemen mematikan semua lampu. Beberapa tentara Nazi Jerman masuk ke gedung apartemen dan memukul orang-orang Yahudi di dalamnya. Mereka mendatangi salah satu keluarga yang berada di seberang tepat sejajar dengan apartemen keluarga Wladik. Saat tentara Nazi masuk keluarga itu sedang menikmati makan malamnya, namun entah apa maksud Nazi Jerman mereka menyuruh keluarga itu untuk berdiri, tak terkecuali seorang kakek yang duduk di sebuah kursi roda. Walaupun sudah memaksakan diri, si kakek tetap tak mampu untuk berdiri. Namun dengan keji mereka malah melempar si kakek beserta kursi rodanya dari balkon apartemen tersebut. Tidak hanya sampai di situ, tanpa sebab semua anggota keluarga disuruh turun dan berlari, lalu menghabisi mereka hingga tak bersisa. Orang-orang yang melihat kejadian itu tentunya merasa ketakutan. Dan esoknya saat Wladik sedang bekerja, dia didatangi oleh Herlina, adik perempuannya. Ia memberitahukan bahwa Hendrik ditangkap tentara Jerman dikarenakan dia berkeliaran di area orang-orang Jerman. Dengan segera Wladik mendatangi dan mencari adiknya. Di sana Wladik meminta bantuan kepada salah satu polisi yang merupakan temannya bernama Itzhak yang kemarin menawarkan mereka masuk ke kepolisian Yahudi. Namun awalnya Itzhak menolak dan berdalih tak mengetahuinya. Tapi Wladik berkata bahwa Itzhak tahu tentang keberadaan adiknya dikarenakan Itzhak adalah orang yang penting serta polisi yang bekerja untuk tentara Nazi Jerman. Dengan segala upaya bujukan, akhirnya Itzhak mau membantu Wladik. Di tengah jalan saat menunggu adiknya dikeluarkan, dia melihat pemandangan yang sangat miris di mana makanan yang dibawa oleh seorang wanita tua dirampas oleh seorang gelandangan. Namun sayang makanan itu jatuh dan tumpah. Si gelandangan yang sangat kelaparan tanpa berpikir panjang langsung menjilati makanan itu. Sedangkan sang wanita tua hanya bisa pasrah dan menangisi makanan satu-satunya lenyap begitu saja. Tak lama berselang Hendrik berhasil dikeluarkan dan Wladik membawanya pulang. Namun saat di jalan Hendrik nampak pucat dan hampir pingsan karena belum makan apapun semenjak tertangkap. Lalu Hendrik memberi informasi yang telah ia dapat bahwa kaum Yahudi yang tidak memiliki sertifikat bekerja akan dideportasi atau dikirim ke suatu kamp kerja paksa di daerah timur. Oleh karena itu Wladik segera mendatangi salah satu temannya untuk meminta bantuannya agar dibuatkan sertifikat tersebut untuk keluarganya, terutama sang ayah yang belum mempunyai sertifikat tersebut. Temannya dulu yang bernama Mayorek pun menyuruh Wladik untuk mendatanginya di bengkel jahit besok sore. Besoknya Wladik dan ayahnya bertemu Mayorek, lalu ia memberikan sertifikat yang diinginkan mereka berdua. Agar tidak dideportasi, keluarga Wladik beserta kaum Yahudi segera bekerja di sebuah gudang untuk mensortir dan merapikan barang-barang yang kemungkinan harta benda rampasan Nazi Jerman.
Dan pada malam harinya saat sedang beristirahat, mereka semua disuruh berkumpul oleh tentara Jerman. Lalu Vladik yang merasa keberatan mengatakan bahwa dia dan keluarganya pekerja yang memiliki sertifikat. Saat di luar mereka dipilih untuk siapa saja yang akan dibawa, entah kemana, dan segera berkemas. Namun dua adik Vladik terpilih untuk tetap tinggal. Lalu salah satu perempuan Yahudi yang penasaran mereka mau diapakan bertanya kepada salah satu tentara Nazi, tapi sayang ia malah dihabisi tanpa ampun. Kemudian atas perintah perwira Nazi Jerman, dengan segera Vladik beserta keluarganya mengemasi barang-barang mereka. Kemudian keluarga Vladik beserta seluruh orang-orang Yahudi digiring menuju ke suatu tempat lapang di dekat stasiun kereta api, yang mereka tentunya sama sekali tidak mengetahui kemana tujuan pasti mereka akan dibawa. Sembari menunggu kereta api, mereka semua saling bertukar opini akan bagaimana nasib mereka. Ada yang berasumsi mereka akan dibawa ke kamp kerja paksa, ada pula yang berasumsi mereka akan dimusnahkan atau dijadikan prajurit, lalu ditempatkan di barisan terdepan untuk dikorbankan. Tidak hanya itu, bahkan salah satu dari mereka menyuarakan bahwa seharusnya mereka melawan tentara Nazi Jerman. Menurutnya daripada mati sia-sia lebih baik secara terhormat. Gambaran-gambaran lain yang juga dapat menyayat hati juga terjadi di sini. Salah satunya seorang wanita yang terus-terusan menangis karena tak sengaja telah membunuh bayinya sendiri saat mendiamkan tangis anaknya saat tentara Jerman mendatangi persembunyian mereka. Tak lama berselang, beberapa truk berdatangan dan setelah orang-orang turun, beruntungnya salah satu dari mereka ialah saudara-saudaranya Vladik. Setelah lama menunggu kereta api pun tiba, mereka semua digiring dan dipaksa untuk masuk ke dalam gerbong tersebut secara berdesakan. Di sana Ishak menarik Vladik dari kerumunan bermaksud untuk menolongnya. Ishak menolong Vladik karena dia tahu kemana tujuan kereta api tersebut, yang pastinya seluruh kaum Yahudi akan dibinasakan di suatu tempat dengan cara yang keji. Dengan perasaan sedih yang teramat dalam Vladik yang berhasil kabur dari tempat itu berjalan menyusuri jalanan kota. Vladik lalu memutuskan menyinggahi rumah temannya, namun yang ia lihat hanya pemandangan mengerikan. Kemudian ia menuju restoran tempat dia bekerja dulu. Saat berada di dalam, dia dipanggil oleh salah satu temannya untuk bersembunyi bersamanya sementara waktu. Beberapa hari telah berlalu, para pria Yahudi yang tersisa di kota tersebut dikumpulkan untuk menjadikan buruh paksa oleh Nazi Jerman. Saat mereka memasuki wilayah penduduk Polandia non-Yahudi, terlihat peradaban mereka yang sangat berbeda dari segi kerapian dan kelayakan, berbanding terbalik dengan keadaan para Yahudi sebelumnya. Sesaat setelah bekerja dan akan kembali ke kamp peristirahatan, beberapa pria berumur dipilih acak oleh salah satu pimpinan tentara Nazi. Lalu tentara Nazi itu tiba-tiba saja tanpa sebab yang pasti menembaki mereka yang terpilih. Singkatnya, sisa pria Yahudi tersebut dipekerja paksakan kembali untuk membangun suatu gedung di sana. Saat mengangkut batu, Vladik bertemu dengan Majorek. Lalu Majorek bercerita bagaimana tentara Jerman menghabisi mereka yang dulu diperkirakan penduduk Yahudi. 500 juta jiwa kini tersisa 60.000 jiwa. Ia juga mengatakan bahwa dirinya dan pria Yahudi lainnya akan melakukan perlawanan kepada tentara Nazi Jerman. Setelahnya, saat Vladik melanjutkan pekerjaan, tanpa sengaja dia menjatuhkan barang bawaannya. Alhasil, tentara Nazi yang melihatnya tanpa belas kasih menghukum Vladik hingga tak sadarkan diri. Setelahnya, Vladik kini juga bekerja di gudang penyortiran untuk para pekerja. Namun, tidak hanya itu, dia juga bertugas untuk menyelundupkan senjata api curian kepada para pemberontak untuk nantinya digunakan melawan tentara Nazi. Esoknya, Vladik dan kawan-kawan mulai melakukan tugasnya masing-masing. Pada malam hari itu juga Vladik meminta bantuan kepada Majorek untuk mengeluarkannya dari tempat ini dan mengantarkannya kepada teman dekatnya di kota
Dan singkatnya, Uladik berhasil kabur dari pengawasan tentara Nazi. Dengan segera dia menuju ke kediaman teman baiknya bernama Janina. Dan ia sendiri adalah seorang penyanyi, dan suaminya Andreas berprofesi sebagai aktor di sana. Uladik kemudian diberi makan dan pakaian yang layak, dan pada malam itu juga Andreas membawa Uladik kepada seseorang yang akan menyembunyikannya. Orang tersebut bernama Gebsinki. Dia juga bertugas menyelundupkan senjata kepada pemberontak. Dan setelah bertemu dengan Gebsinki, Uladik kemudian dibawa ke sebuah apartemen milik Andreas. Di sini Ski memberitahu tempat persediaan makanan dan mengatakan Janina akan mengunjunginya 2 kali dalam sepekan untuk mengantar makanan. Setelah memberikan beberapa arahan, ia pun pamit. Tapi sebelumnya, dia memberikan sebuah alamat yang harus ia datangi jika Uladik benar-benar dalam keadaan sangat darurat. Beberapa hari kemudian di luar sana, para pemberontak mulai menyerang tentara Nazi melalui apartemen, di mana Uladik dapat melihatnya dengan jelas melalui jendela. Pada awalnya, para tentara Nazi di sana terdesak, namun karena para pemberontak kalah jumlah dan tentunya kalah dalam hal persenjataan, akhirnya serangan para pemberontak dapat digagalkan tentara Nazi dan mereka yang berhasil tertangkap langsung dieksekusi. Singkatnya, setelah kejadian itu, Ski mendatangi Uladik dan memperingatkannya untuk segera meninggalkan apartemen tersebut. Karena posisi Ski sekarang adalah buronan, hal itu disebabkan para tentara Nazi menemukan senjata selundupan yang dia sembunyikan. Bahkan Janina dan Andreas pun sudah ditangkap oleh tentara Nazi. Uladik yang bingung akan tujuannya memilih untuk tetap berada di apartemen tersebut, meski Ski telah memperingatkan bahwa apartemen itu sudah diketahui oleh tentara Nazi. Sebelum pergi, Ski juga memberi saran kalau tentara Nazi datang, ia bisa melompat saja lewat jendela, karena lebih baik mati daripada tertangkap Nazi Jerman hidup-hidup. Saat malamnya, Uladik sudah kehabisan persediaan makanan. Karena tidak ada pilihan lagi, dia pun kabur dan menuju ke sebuah tempat yang alamatnya sudah diberikan oleh Ski sebelumnya. Setibanya di sana, ternyata alamat itu adalah kediaman Dorota, yaitu pacar Uladik dulu. Namun ternyata Dorota telah menikah 1 tahun yang lalu dan sedang mengandung. Di sini suami Dorota yang bernama Zikewis membantunya untuk bersembunyi dengan memberikannya sebuah apartemen yang sangat dekat dengan rumah sakit dan kantor polisi Nazi, yang tentunya Uladik sedikit aman jika dia tetap hati-hati dan tenang. Keesokan harinya suami Dorota datang kembali menemui Uladik dengan membawa beberapa makanan dan seseorang yang akan menjaga Uladik sementara waktu. Dia diberi tugas oleh suami Dorota untuk menyuplai kebutuhan Uladik di apartemen itu. Mereka juga mengatakan bahwa kini negara sekutu sudah mulai menyerang negara Jerman, yang tentunya ini kabar baik bagi negara yang terjajah oleh Jerman. Beberapa bulan berlalu Salas dengan rutinitasnya kembali dan memberikan roti. Uladik lalu bertanya, beberapa hari ini ia sedikit terlambat mengantarkan makanan. Dengan santai Salas menjawab, kalau menyediakan makanan pasti perlu uang. Beberapa hari kemudian Salas tak kunjung kembali karena merasa sangat kelaparan. Salah satu biji kentang yang telah tumbuh dengan terpaksa, Uladik memakannya. Tak disangka, ternyata kentang tersebut membuatnya keracunan. Beruntung Dorota dan suaminya datang tepat waktu. Mereka berdua langsung membawakan dokter untuk memeriksa keadaan Uladik. Setelah dokter selesai memeriksa dan keadaan Uladik akan baik-baik saja, Dorota lalu menyampaikan tujuan ia datang ke sini. Selain menjenguk, Dorota sekaligus berpamitan karena mereka akan tinggal dengan ibunya di Outworks. Mereka memutuskan pindah dikarenakan lebih aman di sana, terutama untuk sang bayi yang baru saja lahir. Dorota juga mengatakan tak lama lagi para pemberontak Polandia non-Yahudi akan ikut serta melakukan perlawanan. Kini Uladik bertahan hidup seadanya tanpa bantuan dari siapapun. Saat melihat di luar jendela, ternyata pasukan pemberontak sudah mulai menyerang kantor polisi Nazi Jerman, yang mana menewaskan banyak pasukan Nazi.
salah satu pemberontak menyerang dari apartemen Wladyk yang menyebabkan pasukan Nazi Jerman mengerahkan pansernya beserta pasukan untuk mengepung dan meluluh lantahkan apartemen itu, tak terkecuali apartemen yang ditempati Wladyk sendiri. Namun Wladyk yang terkunci di dalam hanya bisa berlindung dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Lalu terjadi hantaman dari sebuah mobil perang dari tentara Jerman. Setelah dirasa aman, dengan segera dia berlari menuju atap untuk berlindung dari tentara Nazi yang menggeledah apartemen tersebut. Sayangnya dia malah ketahuan oleh tentara Nazi yang berada di seberang gedung. Dengan segera dia kabur dari sana dan bersembunyi di sebuah rumah sakit yang kosong. Di luar sana pertempuran antar pemberontak dan penjajah terus terjadi. Namun perlawanan pemberontak itu sendiri tak berlangsung lama karena terus-terusan dibombardir Nazi Jerman hingga banyak para pemberontak yang tertangkap. Di sisi lain, Wladyk yang kehausan mencari sumber air, namun dia hanya menemukan seember air bekas lantai. Dengan terpaksa dia meminumnya agar sedikit menghilangkan dahaganya. Dia juga menemukan sedikit sisa makanan, lalu memasak makanan itu seadanya untuk bertahan hidup. Suatu ketika para tentara Nazi datang dan membakar gedung-gedung yang berada di sana. Tak terkecuali rumah sakit yang menjadi tempat persembunyiannya. Wladyk yang panik dengan segera dia kabur dari sana. Namun saat melompat keluar jendela kakinya terkilir yang menyebabkan dia berlari dengan kaki yang pincang. Saat dia berhasil memanjat tembok, betapa terkejutnya dia melihat pemandangan kota yang seluruh gedung-gedung di sana telah luluh lantah karena dibumi hanguskan oleh tentara Nazi Jerman. Lalu Wladyk yang kelaparan mencoba mencari makanan di antara gedung tersebut. Beruntung dia masih menemukan sebuah makanan kaleng. Kemudian Wladyk mendengar adanya suara tentara Nazi Jerman di luar. Langsung mencari tempat persembunyian tepatnya di ruang atap gedung itu. Saat dirasa telah aman, Wladyk yang kelaparan keluar dari persembunyian untuk membuka kaleng makanannya. Namun tiba-tiba seorang perwira Nazi Jerman malah memergokinya. Kemudian perwira tersebut menanyakan apa yang sedang dilakukan Wladyk. Ia juga menanyakan pekerjaan Wladyk. Ia pun menjawab dengan jujur bahwa dia berupaya membuka kaleng makanannya dan dia dulunya adalah seorang pianis di kota ini. Perwira itu pun mengajak Wladyk ke sebuah ruangan dan menyuruhnya untuk memainkan sebuah piano. Lalu setelah mendengar cekatannya, jari-jari Wladyk memainkan sebuah musik yang membuat perwira itu terkesan dengan permainan pianonya. Si perwira pun meminta Wladyk untuk menunjukkan tempat persembunyiannya. Setelah Wladyk menunjukkan persembunyiannya, perwira itu pun pergi. Besoknya Kapten Nazi Jerman kembali menemui Wladyk dengan membawa makanan. Sebelum pergi ia juga memberitahu bahwa pasukan Rusia telah berada di seberang sungai, yang artinya beberapa hari lagi tentara merah Rusia akan sampai di sini dan meminta Wladyk untuk tetap bertahan beberapa hari lagi. Singkatnya, pasukan merah Rusia kini mulai merengsek masuk ke wilayah Polandia. Pasukan Nazi Jerman yang mulai terdesak memutuskan untuk meninggalkan negara Polandia. Sebelum pasukan merah benar-benar datang, Kapten Nazi itu kembali menemui Wladyk dengan membawakannya makanan dalam jumlah yang cukup banyak. Melihat hal itu, Wladyk sangat berterima kasih kepada sikap pria itu dan tidak tahu harus membalas dengan apa. Sebelum pergi, si kapten juga memberi mantel miliknya kepada Wladyk agar tidak kedinginan. Beberapa hari pun berlalu, Wladyk mendengarkan sebuah mobil yang melintas dengan diiringi suara lagu kebangsaan Polandia. Hal tersebut menandakan bahwa pasukan merah Rusia telah mengalahkan tentara Nazi Jerman dan Polandia telah merdeka serta bebas dari penjajahan Nazi Jerman.
Wladik yang sangat bahagia menghampiri salah satu wanita Polandia bermaksud ingin memeluknya sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan negaranya. Namun si wanita berteriak mengira Wladik adalah tentara Nazi dikarenakan mantel yang dia kenakan. Beberapa tentara Polandia yang melihat hal itu dengan segera melepaskan beberapa tembakan ke arahnya sebagai tanda peringatan. Beruntungnya tembakan itu tak mengenai Wladik sama sekali. Wladik pun berteriak dan berupaya meyakinkan bahwa dia adalah warga Polandia, dan setelah Wladik berhasil meyakinkan para tentara di sana, dia pun segera dibawa ke kamp penampungan agar mendapatkan pengobatan serta makanan. Di sisi lain, banyak dari tentara Nazi Jerman berhasil ditangkap oleh para tentara Polandia dan Rusia. Kemudian, seorang warga Polandia yang berkarir menjadi musisi mencaci maki tentara Nazi yang tersisa. Ternyata salah satu kerumunan tawanan perang merupakan kapten Nazi Jerman yang dulu menyelamatkan Wladik. Kapten Nazi yang mengetahui bahwa salah seorang warga Polandia itu adalah musisi, dengan penuh harapan dan meminta pertolongan kepada orang tersebut untuk menyampaikan pesan kepada Wladik agar dia bisa dibebaskan karena ia pernah membantu Wladik dalam persembunyiannya. Namun semua terlambat. Saat mendatangi kamp tersebut, ternyata para tawanan Nazi sudah dipindahkan ke kamp penahanan yang Wladik sendiri tidak tahu di mana lokasi pastinya. Dan kisah ini diakhiri di mana Wladik sendiri kembali bekerja sebagai musisi di kota Polandia, serta Kapten Will Hosenfeld dikabarkan meninggal di penjara Uni Soviet.